Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul, yang mana kita masih membahas di dalam kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, yakni Laut Merah. Dan akhirnya laut itu pun terbelah, sehingga Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel yang dikatakan jumlahnya 600.000 pada saat itu, mereka bisa menyeberangi Lautan Merah dan akhirnya mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Dan dikatakan pada pertemuan yang lalu ada kisah dari Israiliyat bahwa laut itu bukan hanya terbelah menjadi dua, tetapi terbelah menjadi 12 lorong. Ada 12 goa lorong, 12 gang. Kenapa menjadi 12? Karena Bani Israel yang berjumlah 600.000 pada saat itu mempunyai 12 suku. Untuk mempermudah, maka Allah menjadikan autan tadi menjadi 12 gang, sehingga setiap gang dimasuki oleh kepala suku dan sukunya, agar supaya tidak kocar-kacir, tidak, biar orang Banjar tidak camuh, karena sudah ada jalannya masing-masing. Setelah laut menjadi terbelah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin barat segera datang membelah awan, sehingga jalan yang semula merupakan dasar laut itu seketika menjadi kering dan dapat dilalui kuda dengan tanpa kesulitan dan hambatan. Jadi bukan hanya terbelah ya, tapi Allah kirimkan angin barat untuk membelah awan, sampai kekuatan angin tadi pun membelah lautan. Dalam surah Taha ayat 77 sampai 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Nabi Musa, pergilah engkau dengan hamba-hambaku, yakni kaum Bani Israel, di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut dengan tenggelam. Jadi
Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi Musa membawa kaum Bani Israel 600.000 itu keluar dari Mesir, Fir'aun mengejar mereka. Nah, di sini tegaskan kepada Nabi Musa, Allah berkata, la takhafu darakau wa la takhsha. Jangan takut wahai Nabi Musa, engkau tersusul oleh Fir'aun. Fir'aun kemarin membawa pasukan 1.600.000 pasukan perang. Mereka tujuannya adalah ingin membantai Bani Israel pada saat itu, ingin dihabiskan. Allah bilang, la takhafu daraka wa la takhsha, jangan takut. Fir'aun dan bala tentaranya tidak akan menyusul kalian, dan jangan juga takut akan tenggelam. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Ketika laut telah terbelah menjadi jalan yang siap dilalui, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk melaluinya bersama para pengikutnya Bani Israel. Maka mereka segera memasuki jalan baru itu, melaju dengan cepat, penuh rasa bahagia atas pertolongan Allah Ta'ala yang luar biasa dan tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Gak mungkin bisa membelah lautan, ya. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa yang luar biasa hebatnya itu tentu akan tercengang dan terkagum-kagum. Dan hati orang yang beriman pun menjadi semakin kuat imannya dalam petunjuk Allah Ta'ala. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya memasuki dan melewati jalan itu sampai di ujung jalan sungai, ujung laut sana, ya, selesai menyeberangi jalan laut itu, sementara Fir'aun dan pasukannya baru memasuki jalan itu, yakni masuk ke dalam laut, mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi naas, sungguh sial sekali. Begitu Nabi Musa dan semua para pengikutnya berhasil hingga paripurna menyeberangi jalan lautan tadi sampai sudah ke ujung, sedang Fir'aun dan semua pasukannya masih berada dalam jalan laut tersebut. Sudah berada di tengah-tengah Fir'aun nih. Nabi Musa bermaksud memukul tongkatnya lagi ke laut agar keadaannya kembali lagi sebagaimana semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak dapat mengejarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memerintahkan agar dia membiarkan dulu, supaya Fir'aun menyaksikan peristiwa dan pemandangan yang menakutkan di tengah-tengah jalan laut itu, sebelum kemudian dihimpit dan digulung oleh air yang menggunung-gunung yang tertahan di kedua sisinya, kanan dan kiri. Nah, sebenarnya waktu pertama-tama sudah mau masuk, sudah masuk ke laut, tapi belum sampai tengah. Nabi Musa kepingin mukul lagi tongkatnya ke laut supaya menyantok lagi, tapi Allah katakan, tunggu wahai Musa, sabar dulu, biarkan saja dia sampai ke tengah. Bayangkan, pasukannya banyak, 1.600.000 orang pasukan Fir'aun. Setelah sudah sampai di tengah, pasukannya masuk, belum, Nabi Musa disuruh oleh Allah pukul tongkat lagi, pukul tongkat itu ke laut, maka tiba-tiba air laut pun kembali menjadi satu. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai 33, panjang nih ya, juga Allah menceritakan tentang cerita Fir'aun dan Nabi Musa. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي
لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء mubin. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yakni Bani Israel yang engkau perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dan keinginanmu merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka berjalanlah engkau dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya engkau akan dikejar, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka nikmat ainnya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguhan. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dan siksaan yang menghinakan dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa, dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
Ketika Nabi Musa membiarkan laut dalam kondisi dan keadaannya yang masih terbelah, awal kan Nabi Musa kepingin mengetuk lagi dengan tongkat supaya nyatu. Tapi kata Allah, tunggu dulu. Bahasa kitanya nih ya, biarkan dulu terbelah, jangan dikatup-katup. Sampai Fir'aun dan bala tentaranya masuk semuanya ke dalam lautan. Sementara Fir'aun dan pasukannya masih berada di dalamnya, maka Fir'aun menyaksikan pemandangan yang menyeramkan dan menakutkan. Jadi ketika Fir'aun dan bala tentaranya sudah sampai di tengah laut, baru ngelihat laut setinggi gunung. Fir'aun takut, jangan-jangan menyatu lagi nih. Dan di situ Fir'aun tahu bahwa dia akan mati. Kalau nyatu nih mati semuanya, dan memang mati. Dengan begitu menjadi nyata baginya bahwa yang menjadikan keadaan menjadi demikian itu adalah Allah, sang penguasa aras yang mulia. Jadi bukan Nabi Musa, ini Allah yang menguasai. Sebenarnya dia merasa teramat ketakutan dan menyesal di dalam dirinya. Nih, Fir'aun tuh nyesal, takut juga. Mengapa dia mesti keluar mencari dan mengejar Musa kalau keadaannya menjadi seperti ini? Tetapi penyesalan semacam itu tiada guna lagi. Jadi ketika sampai di tengah laut baru Fir'aun menyesal. Aduh, mati dah aku ini, bahasa kitanya. Kalau aku tahu seperti ini, aku nggak akan mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Tetap aja aku di mana? Di Mesir katanya. Tapi apalah, penyesalan tiada guna lagi. Sekalipun dalam hatinya sungguh sangat ketakutan dan berkecamuk perasaan yang tak karuan, tetapi di hadapan pasukannya dia memperlihatkan ketegasan sebagai seorang pemimpin. Dengan segala kesombongan dan kekafirannya, dia berkata kepada pasukan dan para pengikut setianya yang selalu patuh dan tunduk perintahnya, lihatlah bagaimana laut ini membentuk jalan bagiku untuk mengejar dan menyusul hambaku yang melarikan diri dari tanganku, dan orang-orang yang telah membelot tidak patuh dan tidak tunduk kepadaku. Firaun berkata begitu untuk menutupi ketakutan yang sesungguhnya sedang berkecamuk dalam dirinya. Dia mengharapkan bisa selamat melewati jalan laut yang menyeramkan baginya itu, tetapi tidak. Dia tidak akan selamat dari bahaya yang telah siap menerkamnya. Dia terus berjalan, sesekali memacu kudanya dengan kecepatan yang tinggi yang supaya sampai ke ujung, tetapi dengan rasa ketakutan. Para ulama menyebutkan bahwa pada saat itu Jibril menampakkan diri sebagai seorang penunggang kuda yang memacu kudanya membayangi di depan Fir'aun terlaknat. Kuda Fir'aun berlari kencang mengikuti penunggang kuda yang memacu kudanya dengan cepat di depannya, yang tak lain itu adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Para pasukan dan pengikut Fir'aun pun ikut berlari cepat mengikuti Fir'aun, pemimpin mereka. Kecepatan kuda Jibril semakin tinggi lalu menghilang, sementara Fir'aun dan para pasukannya tersengal-sengal mengejar mengikuti jejak Jibril, hingga akhirnya mereka digulung dan ditelan oleh gelombang. Semuanya binasa di dalam laut. Begitulah akhir Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang ternyata terhadap dirinya sendiri pun dia tidak mampu memiliki kekuatan dan tidak memiliki kekuasaan apapun juga. Ketika Musa dan para pengikutnya telah selamat menyeberangi jalan lautan itu, sementara Fir'aun beserta dan pasukannya masih berada di dalamnya, dengan segala kejadian dan peristiwa yang menegangkan dan menakutkan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali. Baru kata Allah, sudah Musa, pukul tongkatmu ke laut. Lalu Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika air laut yang membelah membentuk jalan itu kembali sebagaimana semula. Brung, lautan kembali. Fir'aun dan semua pasukannya binasa, tenggelam di dalam laut. Tidak seorang pun di antara mereka yang selamat.
Jadi dalam riwayat ini 1.600.000 pasukan Firaun mati ditelan oleh Lautan Merah di saat itu. Di dalam riwayat ini, kitab Qisasul Anbiya, ini versi yang lainnya. Kalau versi yang kita sebutkan kemarin, itu Jibril datang, tapi membawa kuda betina. Karena kuda Fir'aun ini kuda jantan. Sebelum Fir'aun masuk ke laut, ini Fir'aun ini sebenarnya nggak mau masuk karena dia tahu dia akan mati. Yang kita ceritakan kemarin. Lalu pasukannya bilang, "Hai Fir'aun, Nabi Musa itu tidak mengaku jadi Tuhan, dia cuma mengaku jadi nabi, tapi dia bisa membelah lautan, membawa Bani Israel. Nah engkau bukan lagi mengaku nabi, mengaku jadi Tuhan. Kan lebih hebat dari Nabi Musa, masa kalah dengan Nabi Musa?" Maka Fir'aun pun berkata, "Tenang, lautan ini terbelah untuk jalanku dan untuk jalan kalian, supaya kita bisa mengejar mereka." Kesombongan Fir'aun itu. Padahal dalam hatinya dia nggak mau nyebrang, tetapi akhirnya Jibril datang membawa kuda betina. Kudanya Fir'aun kuda jantan. Ketika kuda jantan ngelihat kuda betina, apalagi sudah lama nggak ketemu betina, kata kudanya si Fir'aun, "Masuklah kudanya Fir'aun." Fir'aun jangan. Tapi dia masuk terus kudanya, mengejar kuda betina yang dibawa Jibril. Tapi sampai akhirnya Fir'aun masuk, bala tentaranya memikirkan, mereka berpikir bahwa Fir'aun ini masuk karena memang kehendaknya. Padahal bukan kehendak Fir'aun kemasuk, karena ada kuda betina di situ. Sampai akhirnya mereka masuk, semuanya 1.600.000 pasukan tadi. Setelah sampai di tengah-tengah, mati semuanya. Itu versi yang kita sebutkan kemarin. Nah, versi yang kita baru bahas dalam kitab Qisasul Anbiya ini adalah versinya sama. Maksudnya sama Jibril datang. Tapi yang Jibril datang bukan membawa kuda betina, melainkan kuda jantan juga, dan Jibril menunggangi kuda tersebut. Dan yang ngelihat itu cuman Firaun saja. Ketika Jibril menunggangi kuda itu, panaslah kuda-kudanya Firaun. Karena kudanya Jibril laju. Ada kuda lari ke depan. Masuklah Jibril dengan kuda tadi, kudanya si Firaun panas juga hatinya. Ibarat kata nih, aku diselit. Padahal kan aku kudanya raja, kenapa dia maju? Masuk, semuanya masuk. Firaun pun masuk, padahal Firaun tidak mau. Tapi karena kudanya terpanasi dengan kudanya Jibril, yang Jibril masuk ke dalam laut, padahal itu cuma bohong-bohongan saja, tipu dayanya Jibril. Masuk Jibril tengah laut, Firaun masuk, pasukannya Firaun menyangka Firaun ini masuk dengan sengaja, masuklah semuanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah di tengah laut, Jibril dengan kudanya pun menghilang. Itu. Nah, Firaun kecelek anak buah kapan bilang, "Waduh, ternyata bukan kuda, melainkan di malaikat." Sampai di tengah semuanya baru laut pun menjadi satu, dan akhirnya mereka pun mati dalam keadaan tenggelam. Ya. Lalu bagaimana kisahnya selanjutnya? Setelah Nabi Musa selamat, bagaimana Nabi Musa membawa kaumnya sampai akhirnya nanti Nabi Musa bertemu, maksudnya sampai Nabi Musa di Gunung Sinai, ya, mendapatkan wahyu dan seterusnya, mendapatkan kitab Taurat dan seterusnya. Bagaimana itu? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian dulu. Insya Allah kami pribadi nanti akan berangkat umrah kembali di tanggal 2 Februari ya. Jadi malam Senin depan masih bisa ngajar. Jadi sekali lagi pertemuan
Setelah itu nanti tanggal 2 Februari kami membawa rombongan umrah kembali. Perjalanan 15 hari ya. Jadi berangkat tanggal 2, mungkin kembali ke Balikpapan adalah tanggal 16 atau 17. Jadi kurang lebih 15 hari perjalanan. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah, kami buka layanan umrah dengan harga 32 juta. Sudah dari Balikpapan berangkatnya. Yang kepingin umrah bulan Ramadan, kita buka dengan harga 42 juta, 13 hari, totalnya 15 hari perjalanan dari Balikpapan juga. Dan siapa yang kepingin berangkat haji furada, haji langsung tanpa menunggu, maka kami buka dengan harga 195 juta rupiah. Kemudian kami juga di pesantren Al-Islami Nurul Anwar menerima santri baru tingkatan ula, ustaz ulia atau SD, SMP dan SMA. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi dan bisa mengeluarkan ijazah dari pesantren sendiri, resmi dari pemerintah, dan sudah banyak santri-santri kita yang lulus, yang mereka bisa melanjutkan ke sekolah lain, bahkan sudah ada yang kuliah. Dan insya Allah nanti bulan April kami akan memberangkatkan 4 santri kami untuk sekolah ke Hadramaut dan kuliah di sana untuk mengambil gelar LC atau S1 mereka. Nah, jadi siapa tahu ada yang kepingin menyekolahkan anaknya di pesantren kami, maka kami terima dari umur 7 tahun. Syaratnya mandiri, makan, minum, tidur semuanya bisa sendiri. Kalau masih kami ditilam, jangan dibawa ke pesantren, kasihan gurunya nanti ya. Nah, jadi siapa yang berminat, kami buka pendaftaran. Pendaftarannya 2.500.000. Kemudian bulanannya adalah 600.000, SPP-nya 600.000. Nah, kalau ada yang berminat, silakan nanti langsung menghubungi pihak pesantren. Terima kasih. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.